Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, para pecinta kesucian jiwa, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa kalimat dari kitab Miftahus Sudur yang menjadi karangan Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan mengenai zikir dan bahaya dari meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Miftahus Sudur, Pangersa Abah Anom memasukkan Al-Quran surah Toha ayat 124, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dzunqa. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari zikir kepadaku, maka kepada orang yang berpaling itu Allah akan menimpakan kehidupan yang rupak, yang sempit. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan mengumpulkan pada hari kiamat itu dalam keadaan a'ma, buta. Buta yang dimaksud oleh Abah Anom di sini adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Israel, Bismillahirrahmanirrahim, pada ayat 73, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang di dunianya dalam keadaan buta, maka di akhirat pun akan buta dan akan lebih sesat perjalanannya. Kemudian kemudian Abah Anom memberikan penjelasan juga tentang a'ma di sini adalah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 46, Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukan buta penglihatannya, tetapi buta hati. Buta hati allati fis sudur, yang mana hatinya itu adalah dalam dadanya. Kemudian Abah Anom menjelaskan bagaimana sebab-sebab hati menjadi buta, menghadirkan ucapan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, wa sababul amal qalbi al-jahlu an haqiqatil amril ilahi, wa sababul jahli istila'u sifat nafsi zulmaniyah alaihi kal kibri wal hikdi wal hasadi wal bukhli wal ujabi wal ghibati wan namimati wal kidbi wa nahwi dzalik minadz zamaim. Jadi Syekh Abdul Qadir telah menjelaskan sebab-sebab yang menjadikan hati kita ini menjadi buta. Hati menjadi buta adalah wasababu amal qalbi al-jahlu an haqiqatil amrid ilahi, yaitu bodoh terhadap hakikat perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak adanya rasa peduli terhadap hakikat-hakikat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan ini terjadi karena wasababul jahli istila'u sifatin nafsi dzulmaniyati alaihi. Disebabkan karena bodohnya ketidakpedulian dirinya terhadap sifat-sifat nafsu yang gelap. Jadi menguasainya sifat-sifat nafsu yang gelap kepada dirinya. Seperti apa sifat-sifat nafsu yang gelap itu? Alaihi kal kibri wal hikdi wal hasadi wal bukhli wal ujibi wal ghibati wan namimati wal kizbi wa nahwi dzalik minadz zamain. Jadi sifat-sifat yang tercela menguasai dirinya sehingga nafsunya menjadi gelap gulita, hatinya menjadi gelap gulita. Itulah buta hati. Apa itu yang menyebabkannya? Kal kibri, seperti sombong, takabur, iri, dengki, pelit, ujub, wal gibati, mengumpat gibah, wan namimati, adu domba, wal kizbi, bohong.
Itu semua sifat-sifat tercela yang akan menjadikan hati kita ini menjadi buta hati, sehingga kita tidak mengetahui, sehingga kita menjadi bodoh akan hakikat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebagian dari penyakit hati, ya, sifat-sifat kegelapan yang ada dalam diri manusia, dalam hati manusia, yang menjadikan kita lupa akan hakikat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifat ini wasababu tanazzulihi ila asfalis safilin, menjadi sebab turunnya ke makom yang paling rendah. Lihadhihi sifatin nafsi dzamaim, karena sifat-sifat nafsu yang jelek, yang tercela ini. Kemudian bagaimana caranya supaya kita terbebas dari nafsu-nafsu yang tercela, sifat-sifat yang tercela itu? Dijelaskan dalam kitab Miftahus Sudur, wa izalatu hadhihi damaimi bitasqili mir'atil qalbi bimusaqqid tauhid wa bil ilmi wal amali wal mujahadatil qawiyyati zahiran wa batinan hatta tahsula hayatul qalbi binuri tauhid. Jadi Pangersa Abah Anu memberikan solusi untuk menghilangkan sifat-sifat tercela ini, bitasqili mir'atil qalbi, dengan cara mengkilapkan cermin hati dengan pengkilap tauhid, dengan pembersih tauhid, bimusaqqil tauhid, wabil ilmi, dan dengan ilmu, wal amali, dan dengan amal, wal mujahadatil qawiyati zahiran wa batinan, dan dengan mujahadah yang kuat zahir dan batin, sehingga akan hasil hayatul qalbi binurit tauhid, akan adanya kehidupan dalam hati menjadi hidup dengan binuri tauhid, nur tauhid, cahaya tauhid, la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, inna likulli syai'in siqalah wa inna siqalatal qulub zikrullah. Sesungguhnya untuk segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena zikir merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sebagai manusia yang beriman kepada Allah, seyogianya semestinya kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.